Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cinggu Class. Kali ini kita akan membahas tata bahasa serta kosakata, sehingga kita juga mengartikan sebuah kalimat agar kalian bisa ada gambaran cara mengartikan kalimat dengan yang baik dan benar. Ini juga ada cara baca yang benar dimasukkan di segmen ini. Oke, kembali ke topiknya. Yang pertama, ini dibacanya kyoron. Kyoron sik, artinya pesta pernikahan. Ini hitnya akan hilang, dileburkan jadi dibacanya kyoron sik. Kyoron sik. Kyoron sik. Bentar. Oke, kita langsung ke kalimatnya. Dalam dare kyoron sik. Kyoron sigel oli ryogo heo. Ulang. Dalam dare kyoron sigel oli ryogo heo. Kyoron ini seperti yang tadi, hitnya akan hilang atau dileburkan jadi dibacanya kyoron. Kyoron sigel oli ryogo heo. Dalam itu berikut atau depan. Ini kalau mau diartikan depan kalau ada kata benda. Jadi dali itu kan bulan, jadi bulan depan, bukan bulan berikutnya. Bulan berikutnya juga bisa diartikan, tapi lebih enaknya bulan depan. Diartikan di. Kyoron sik itu artinya pesta pernikahan. Al partikel objek, penanda objek. Oli. Oli ini bisa diartikan naik. Namun karena ini fokusnya kata benda objeknya fokus objeknya adalah pesta pernikahan, ya kali pesta pernikahan naik. Makanya itu diartikan, oli itu artikan melaksanakan atau melangsungkan. Itu olida itu ada banyak arti. Yang pertama naik, yang kedua itu artinya melaksanakan atau melangsungkan. Itu biasanya olida diartikan melaksanakan atau melangsungkan ketika objeknya adalah pesta pernikahan atau acara atau sebuah acara. Maka diartikan melaksanakan atau melangsungkan olida itu. Terus kembali, ryogo. Ryogo artinya berencana untuk ryogo. Terus yang heo, ini ya sebenarnya diartikan melakukan, tapi ini sekedar embel-embel doang, maaf. Heo itu memiliki banyak arti, bisa melakukan dan lain-lain. Dan di sini kalau digabungkan sama ryogo, ketika hada atau heo digabungkan dengan ryogo, dia akan menegaskan bahwa dia berencana untuk. Sehingga terkadang heo juga diartikan berencana. Ini cuman mempertegas atau dikasih embel-embel gitu. Ryogo heo. Karena sebenarnya ryogo juga diartikan berencana untuk. Kalau mau diartikan ryo-nya doang, itu artinya untuk ryo. Ryo itu untuk yang memiliki apa ya? Memiliki makna untuk. Ryo itu memiliki arti untuk, namun memiliki makna berencana. Sementara go itu artinya dengan berencana, kayak gitu. Dengan berencana untuk ryogo. Dan ditambah heo itu mempertegas berencananya, melakukan rencana untuk, kayak gitu. Ini heo-nya cuman embel-embel doang. Kembali ke topik. Dalam dare kyoron sigel oli ryogo heo. Ini nggak ada subjek, nggak ada partikel topik, sehingga kita artikan langsung ke predikat. Untuk seperti yang tadi, kalau untuk kalimat yang nggak ada subjek, apalagi partikel topik, kita bikin subjeknya sendiri untuk menerjemahkan. Kemungkinan kayaknya lebih enaknya kita bikin subjek sendiri, yaitu mereka. Mereka berencana
untuk ryogoheo, berencana untuk melaksanakan pesta pernikahan pada bulan depan. Oke, mereka berencana untuk melaksanakan pesta pernikahan pada bulan depan. Kalau mau diartikan subjek diganti aku juga kemungkinan bisa. Coba kita artikan. Aku berencana untuk melaksanakan pesta pernikahan pada bulan depan. Nah, itu artinya kita bisa masukkan aku atau mereka. Ini tergantung konteks kalimatnya, karena nggak ada konteks kalimat, cuman ada satu kalimat. Harusnya kan harus ada dua kalimat biar kita bisa masukkan subjek kalimatnya mau yang aku atau mereka. Namun karena ini cuman satu kalimat doang, jadi kita bebas saja mau diartikan aku berencana untuk melaksanakan pesta pernikahan pada bulan depan, atau mereka berencana untuk melaksanakan atau melangsungkan pesta pernikahan pada bulan depan. Namun kalau dialog ga atau na tuh biasanya itu dialog A antara B. Nanti kita tahu konteksnya bahwa itu aku atau mereka. Oke, kembali lagi ke kalimat kedua. Jumare 선생님의 결혼식에 참석할 거예요. Jumare 선생님의 ini dibacanya karena partikel penanda kepemilikan, jadi dibacanya bukan i sama ei. Kyoron ini juga sama, dihilangkan jadi dibacanya dihilangkan atau dileburkan sehingga dibacanya kyoron. Chamsokal ini giok sama hiat jadi dibacanya ka. Chamsokal kal ini real digabungkan sama giok, jadi gioknya berubah menjadi sang giok. Ini untuk tata bahasa ini beda sama KTP, ini agak rewel. Ya, agak rewel, maksudnya agak rewel gimana? Ininya ketika ketemu sama real belum tentu konsonan tunggal ini akan berubah menjadi konsonan rangkap. Nanti ada beberapa, contohnya kita spill sedikit, yaitu galbi. Nah, ini enggak dibaca galpi, biasanya kalau itu kan berubah menjadi sang biab. Itu dibacanya galbi, bukan galpi, tapi galbi. Bukan galpi tapi galbi. Ini agak rewel untuk cara baca real, nggak seperti kayak KTP. Ini agak rewel. Nanti kita bahas satu-satu yang mana yang bisa diubah menjadi konsonan rangkap, mana yang nggak bisa diubah menjadi konsonan rangkap. Untuk sinonim sama antonim itu nggak ada. Ya emang forensik mau cari lawan kata dari mana? Terus Gyeonggi ini adalah pertandingan. Kemarin game. Sinonimnya Gyeonggi adalah pertandingan. Gyeonggi gyolgwa를 빨리 알려주세요. Ingat, 빨리 ini real tambah real jadi double L, alyo. 빨리 alyo. Ini juga sama, 알려주세요. Nah, untuk yang 주세요 sebagian besar biasanya 주세요 itu ini ketika nggak ada subjek atau partikel topik, kita gampang untuk 주세요 biasanya untuk subjek pertama yaitu aku atau saya. Jadi dibilangnya tolong cepat beritahu ke saya hasil pertandingan. Tolong cepat kasih tahu ke saya hasil pertandingan. Jadi kita masukkan sayanya di sini.
tolong kasih tahu ke saya, tolong cepat kasih tahu ke saya hasil pertandingan tersebut. Ini realnya partikel objek, penanda objek. Jadi tolong kasih tahu. Jadi kalau mau diartikan, mau bingung itu, kenapa Joey di, maaf. Nah, biasanya Joey G, Gyeonggi, Gyolguarel, Pali, Alio, Juseo. Biasanya kalau untuk Juseo lebih enaknya EG atau Hante. Karena untuk Juseo biasanya untuk ke subjek yang melakukan yang berguna untuk si subjek tersebut, sehingga lebih sering dipakainya EG daripada partikel subjek. Dia makanya ke EG karena kan untukku, untuk saya. Jadi untuk kalimat ini kalau mau lengkapnya Joege, Gyeonggi, Gyolguarel, Pali, Alio, Juseo. Tolong kasih tahu cepat ke saya hasil pertandingan. Gyolgua itu hasil pertandingan tersebut. Oh ya lupa sampai. Pali itu cepat, Alio itu beritahu dari kata alda atau tahu. Terus ditambah Ryo Juseo, kasih tahu. Tolong kasih tahu cepat hasil pertandingannya ke saya. Joege. Naege. Terus yang kalimat kedua, cuku. Cuku Gyeonggirel Gugyongharo. Cuku jange gasoyo. Cuku Gyeonggirel Gugyongharo cuku jange gasoyo. Ini giok, ini kan berakhiran dengan k, sehingga konsonan ini tunggal akan dibaca konsonan rangkap. Jadi dibacanya cuku Gyeonggirel Gugyongharo. Ini bisa dibaca Gugyongharo juga bisa, tapi agak lambat sedikit atau ada penekanan. Jadi Gugyongharo bisa. Namun kalau mau dibaca cepat Gugyongharo juga nggak apa-apa. Gugyongharo nggak apa-apa. Gugyongharo Cukujang. Ingat ini juga sama, Cukujang. Cukujange gasoyo. Cuku sepak bola, Gyeonggi pertandingan. Partikel penanda objek, Gugyong melihat-lihat, menyaksikan. Ada dua arti, ada banyak sih aslinya. Untuk ini melihat-lihat atau menyaksikan bisa dipilih. Ro untuk. Cukujang tempat lapangan sepak bola, Cukujang. Kalau jang ini biasanya nama tempat. Biasanya kalau kata benda yang berakhiran dengan jang, si jang pasar gitu. Biasanya itu sebuah tempat, jang. Ke gasoyo pergi. Sudah pergi, ditambah gasoyo sih, sudah pergi atau telah pergi. Jadi kita bisa artikan saya udah pergi. Kan subjeknya kita bikin sendiri kan, karena nggak ada partikel subjek sama partikel penanda topik. Sehingga kita artikan sendiri, yaitu saya udah pergi, langsung ke predikat. Saya udah pergi ke lapangan sepak bola untuk menyaksikan pertandingan sepak bola. Oke. Kalau yang bingung kenapa ini predikat nggak langsung ke objek, itu karena ada row. Apa itu row? Itu semacam pembatasan atau tata bahasa yang
menghubungkan satu kalimat ke dua kalimat, menghubungkan sub satu dengan sub yang lainnya menjadi satu kalimat. Yang kita tahu itu auheso juga, enika juga sama. Enika, auheso, ro juga sama. Ini masuk, dan ryogo berencana untuk. Nanti kita akan beda sedikit, akan kasih tahu sedikit bedanya ryo yang artinya untuk juga sama. Yang tadi saya bilang ryo untuk. Yang ini kan dibacanya untuk menyaksikan, sama yang ini untuk yang di sini. Oke. Untuk sementara kita artikan dulu kenapa setelah predikat aku langsung ke sini, kan enggak ke objek. Karena untuk khusus ro dia akan ke sebelah sini dulu. Untuk khusus ro sebelah sini dulu, habisin ini baru ke belakangnya. Baru ke depannya. Dia harus belakang dulu baru ke depan. Jadi dia pergi ke tempat pertandingan sepak bola untuk menyaksikan pertandingan sepak bola. Kayak gitu artinya. Dia udah pergi ke pertandingan sepak bola untuk, ini kan ada predikat, ini predikat ke sini. Ini objeknya masuk ke predikat yang di sebelah sini. Makanya ini ke sini. Nah, jadi untuk partikel objek dia gabungnya sama predikat yang di sebelah sini, sementara yang ini gabung dengan yang ini. Makanya, dan untuk ro diartikannya di belakang sini dulu. Di belakang ro dulu baru ke depan. Sehingga diartikan pergi ke lapangan sepak bola untuk menyaksikan pertandingan sepak bola. Bukan menyaksikan, maaf. Jadi kayak gitu. Nah, dan apa bedanya ro dengan rio go? Ro dengan rio, kalau go kan artinya dengan. Ro itu untuk, rio itu juga untuk. Namun untuk rio ada embel-embel, itu ada makna tersembunyi, yaitu berencana atau bermaksud rio. Sementara ro itu untuk yang biasa aja, untuk. Terus bedanya lagi untuk ini, untuk ro biasanya untuk kata kerja yang di sebelah sininya kata kerja khusus perpindahan. Kalau untuk kata kerja selain khusus perpindahan, ro-nya nggak bisa. Contohnya mogoro, mogoro. Nah, mogoro ini artinya kan untuk makan. Dia nggak bisa karena, maaf, astagfirullahaladzim. Ro mokta, apa ya enaknya artinya? Makan untuk hidup. Salo mokta, makan untuk hidup. Nah, yang ini nggak bisa untuk yang di sebelah belakangnya, hanya untuk kata kerja yang bentuk perpindahan. Kalau kata kerja yang mokta, dia nggak bisa. Makan untuk hidup, contohnya salo mokta. Nah, dia nggak bisa. Sehingga dia pakainya rio. Orang Korea pakainya rio. Jadi makan untuk hidup. Dia bisanya pakai rio, bukan ro, tapi rio. Makan untuk hidup. Nah, itu perbedaannya. Jadi untuk ro itu di belakangnya harus kata kerja perpindahan. Sementara rio dia kata kerja bebas. Mokta bisa, apalagi perpindahan juga bisa. Jadi yang ini untuk ro bisa kita gantikan caret menjadi rio. Gugyong hario, cukujange gasoyo.
Gugyong Haryo Cukujange Gasoyo itu bisa. Itu bedanya. Jadi cuman ro itu cuman kata kerja yang khusus perpindahan doang, sementara ryo bisa semuanya. All in. Sinonim game pertandingan dan sihab. Itu juga pertandingan, game sihab. Gyeongchi. Gyeongchi itu artinya pemandangan. Gyeongchi. Gyeongchi. 창밖에 gyeongchi가 정말 좋네요. ulang, 창밖에 gyeongchi가 정말 좋네요. Ini dibacanya karena itu partikel kepemilikan. gyeongchi가 정말 좋네요. Ini diartikan 좋네요 karena peraturan pelafalan 7 nanti ini hit kan berakhiran dengan bacim teh, ketemu sama nian, sehingga hit tersebut akan dibaca n atau nian. Jadi dibacanya chonneo bukan chotneo tapi chonneo. Oke, 창밖의 경치가 정말 좋네요. Chang ini jendela biasanya, jendela 창밖 luar. Jadi digabungin luar jendela. Luar jendela. Oh, ini partikel kepemilikan atau partikel yang menghubungkan kedua kosakata menjadi satu. Ini gunanya partikel ei. Selain partikel kepemilikan, dia juga menggabungkan kedua kosakata menjadi satu kosakata. Ini kan satu kosakata satu, ini kosakata dua digabungkan, menjadi satu kesatuan. Ini gunanya ei. Gyeongchi, pemandangan. Ga partikel penanda subjek 정말 sangat. Chonneo bagus. Neo ini artinya wah atau apa ya? Ya. Bisa diartikan wah atau ya. Tergantung konteksnya. Oke, kembali. Karena kita tahu partikel subjeknya di mana, kita artikan di sini. Di sebelah sini. Jadi 창밖의 경치, pemandangan di luar jendela, 정말 좋네요, sangat bagus ya. Atau kita artikan, wah, pemandangan di luar jendela sangat bagus. Tapi lebih enaknya diartikan ya. Pemandangan di luar jendela sangat bagus ya, kayak gitu. Yang intinya kalau neo itu mengekspresikan sebuah keterkejutan akan suatu hal, itu neo. Terus kalimat kedua, 눈이 오면 경치가 더 아름다워요. 눈이 오면 경치가 더 아름다워요. Nun bukan diartikan mata tapi salju. Nuni ini partikel subjek. Saljunya turun. Ini bisa diartikan subjek, partikel subjek juga bisa, partikel pelengkap juga bisa. Karena kalau mau diartikan saljunya turun ya bisa, diartikan turun salju ya bisa. Karena apa ya? Partikel subjek, partikel objek itu terlalu samar bagi orang Korea. Terlalu samar gitu. Jadi ya terkadang kita bisa diubah menjadi partikel subjek menjadi objek dan lain-lain. Namun intinya kalau untuk partikel objek dia nggak bisa gabung dengan tidak bisa gabung dengan kata sifat. Intinya kayak gitu. Cuman untuk yang lainnya nanti terkadang partikel subjek itu digunakan untuk objek, partikel penanda objek karena itu juga partikel pelengkap. Jadi untuk batasnya nggak terlalu jelas antara partikel I sama Ga, partikel penanda subjek dengan partikel penanda objek. Nanti kita akan pahami lebih dalam semakin kita belajar di sini.
Terus nunio myon gyong jiga. Myon itu artinya jika, pengandaian. Jika gyongji pemandangan, ga partikel penanda subjek, lebih, do itu artinya lebih, aram dawoyo indah. Pemandangannya lebih indah jika turun salju. Jika turun salju, pemandangannya sangat indah. Pemandangannya lebih indah. Oke. Untuk umyon diartikan di sini juga bisa jika turun salju, pemandangannya sangat lebih indah. Kita artikan dari belakang juga nggak apa-apa, tapi yang base-nya kan di sini dulu, diartikannya dari sini. Pemandangannya lebih indah jika turun salju. Saljunya turun atau turun salju. Kayak gitu artinya. Kita bisa artikan dari tengah, jika turun salju pemandangannya sangat indah atau lebih indah, atau pemandangannya lebih indah jika turun salju. Untuk sinonim pemandangan punggyong, sama artinya pemandangan. Terus gyongom, gyongom. Ini juga hiat sama dileburkan atau dihilangkan, dibacanya gyongom. Kita baca dari sini, dayangan gyongomen najunge ken himi dweyo. Dayangan gyongomen najunge ken himi dweyo. Maaf. Dayangan yang beragam atau yang bermacam-macam atau beragam. Dayangan gyongom, pengalaman experience XP. Kalau game XP, gyongomin ini artinya pengalaman. Ini partikel penanda topik. Najunge nanti, ini kayaknya termasuk keterangan kalau nggak salah, atau keterangan, ya emang sih keterangan waktu juga masuknya keterangan. Najunge itu artinya nanti. Ken, gabungan antara keda, kata sifat keda ditambah nian yang artinya yang besar. Nah, him itu adalah kekuatan atau kemampuan. Himi dweyo, yang ini i partikel pelengkap. Kenapa aku bilang partikel pelengkap? Karena jelas ini dweyo ini menjadi itu kata sifat. Nah, jadi kita artikan di sebelah sini. Karena partikel penanda topiknya udah tahu, jadi kita artikan dari sini, pengalaman yang beragam atau pengalaman yang bermacam-macam. Langsung kita artikan belakang, menjadi kemampuan atau kekuatan besar nantinya. Menjadi kemampuan besar nantinya. Ini kita nggak diartikan yang, nggak apa-apa, karena kata sifat itu bisa diartikan yang atau bisa nggak diartikan juga nggak apa-apa untuk kata sifat. Kecuali untuk kata kerja itu lebih sering diartikan yang daripada nggak diartikan. Namun kalau untuk kata sifat lebih sering nggak diartikan yang daripada diartikan yang. Ini dua perbedaan antara kata sifat dan kata kerja ketika digabungkan sama sama nian, kayak gitu. Terus nanen damberel piwo bon gyongomi isayo. Nanen damberel piwo bon gyongomi isayo. Nanen aku, damberel. Oke, bentar lagi ada azan. Oke, maaf, kita lanjutkan kembali. Nanen damberel piwo bon gyongomi isayo. Nah, ini aku, ini partikel penanda topik. Dambe itu rokok, rel itu partikel penanda objek, piwo berasal dari piuda yaitu merokok, ditambah aoboda itu artinya mencoba, ditambah nian ini kan
membuat ini apa ya? Bentuk lampau, jadi pernah mencoba. Gyongom ini memperjelas adalah pengalaman. Pengalaman telah mencoba atau pengalaman pernah mencoba. I ini partikel pelengkap. Isoyo ini artinya ada, memiliki atau ada. Ini bentuk informal. Gimana cara artikannya? Kita artikan karena ada partikel penanda topik, kita artikan aku. Aku langsung ke predikat. Predikat kan di sini. Terus ada embel-embelnya di belakang banyak. Jadi kita artikan dari belakang embel-embelnya. Bentar. Kita artikan dari embel-embelnya predikat. Aku memiliki pengalaman pernah mencoba merokok. Damberil puda itu merokok, menghisap rokok, merokok. Jadi diartikan aku pernah pengalaman telah mencoba merokok. Terlalu banyak embel-embel ya. Jadi bisa diartikan untuk lebih enaknya aku memiliki pengalaman merokok. Ini juga bisa. Atau mau disingkat lagi, aku pernah merokok. Kok bisa? Kayak gitu nanti. Aku pernah merokok. Kok bisa artinya kayak gitu? Aku nggak tahu apa kalian ada yang pernah baca tata bahasa ini atau belum, yaitu apa kalian pernah lihat coki ita tata bahasa ini artinya apa? Artinya pernah. Coki ita jogi opta, pernah dan tidak pernah. Ini juga sama, artinya pernah atau nan gyongomi isoyo, pernah. Ini nan jogi ita, nan gyongomi ita, itu sama artinya pernah. Pernah mengalami. Jadi kita artikan pernah. Terus yang bagian aoboda itu kan mencoba. Kalian ingat lagi, untuk aoboda itu juga kan bisa digabungkan sama nenjoki ita. Jadi contohnya gabun coki ita. Jeju doe gabun coki ita. Aku pernah ke Jeju doe gabun coki ita. Aku pernah pergi ke Pulau Jeju. Itu kalian pasti pernah. Kalau yang udah ke tahap bab pasti pernah membaca hal itu. Yaitu boda juga mencoba akan bisa digabungkan dengan coki ita yang diartikan pernah. Bon coki ita itu bisa diartikan pernah. Ao bon coki ita. Ini juga sama, tinggal ininya joki diganti sama gyongom, pengalaman. Ingat apa ya, sesuai dengan apa pemikiran kalian aja. Gyongom itu kan pengalaman. Jadi apa ya, memiliki pengalaman itu kan, apalagi ada embel-embel di sini nian pas bentuk lampau, jadi memiliki pengalaman masa lalu, jadi bisa diartikan pernah. Makanya itu untuk joki ita itu bisa digantikan gyongom. Ini agak susah juga sih kalau dijelaskan lebih detail. Kita secara perlahan-lahan aja. Intinya untuk nenjogi ita kita bisa gantikan joknya kita bisa gantikan joknya sebelah sini. Kita gantikan sama gyongom. Kita bisa
gantikan sama gyongom. Jadi bisa diartikan aku pernah merokok. Itu simple aslinya. Cuman karena embel-embel lebih lebih menghayati gitu. Mereka orang Korea menghayati, bikin ribet tata bahasa sendiri. Tapi ya untuk sebagian besar itu lebih itu lebih enaknya bahasa Korea, lebih menghayati atau indahnya dalam belajar berbahasa Korea. Menurutku kayak gitu. Daripada itu pusing, tapi anggaplah kalian itu sebagai anggaplah sebuah tata bahasa itu adalah sebuah keindahan dalam bahasa Korea. Maka kalian akan lebih menikmati dalam membedah atau membuat sebuah kalimat dalam bahasa Korea. Ini juga akan membuat kalian lebih menghayati makna tersembunyi dalam bahasa Korea tersebut. Nggak asal-asal cuman ngartikan doang, tapi kita udah tahu makna sebenarnya dalam kalimat tersebut. Itu keindahan dalam menerjemahkan atau membuat kalimat bahasa Korea. Ya setiap bahasa iya emang setiap bahasa nggak dipungkiri memiliki keindahan masing-masing. Nah untuk khusus bahasa Korea juga itu salah satunya, yaitu tata bahasanya yang terlalu indah banget untuk kita pelajari, karena banyak banyak kali tata bahasa, namun kalau di Indonesia kan ya artinya sama, yaitu contohnya aoheso ya karena, nikah ya karena, gitemune ya karena, iraso juga karena, tapi itu ada makna tersembunyi dalam semua tata bahasa tersebut. Intinya kita ubah mindsetnya, jangan membuat kita pusing banget belajarnya. Bukan, jangan seperti itu. Kita ubah mindsetnya, yaitu kita menikmati tata bahasa itu, menikmati keindahan tata bahasa tersebut, apalagi kosakatanya. Kosakata kita juga nikmati karena beda kosakata meskipun dalam artinya sama, namun memiliki makna tersembunyi juga. Ini salah satu keindahan dalam belajar bahasa Korea. Oke, sampai sini dulu. Kalau masih ada pertanyaan atau kurangnya penjelasan dalam saya atau ada kesalahan dalam penjelasan, bisa tulis di kolom komentar. Cukup sekian dari saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.